Seorang wanita menceritakan dirinya berasal dari neraka di hadapan para dokter. Wanita itu bernama Kang Bitna, dia adalah seorang hakim yang meninggal karena dibunuh. Ketika arwahnya keluar, waktu pun berhenti sejenak, dan semua darah yang bercucuran berubah menjadi bunga mawar. Saat Kang Bitna berjalan menelusuri bunga tersebut, tiba-tiba muncul sebuah pintu yang bercahaya. Ternyata itu adalah pintu neraka yang disebut Gehenna. Kang Bitna kemudian masuk ke dalam pintu tersebut. Ternyata ada seseorang yang sedang dihukum oleh Justitia dan juga asistennya yaitu Falak. Neraka tersebut adalah neraka untuk pembunuh. Sedangkan Kang Bitna tidak terdaftar dalam neraka tersebut yang seharusnya dia masuk ke dalam daftar neraka palsu. Walaupun Kang Bitna mengaku bahwa dia tidak membunuh seseorang, namun Justitia tetap akan menghukumnya. Justitia kemudian menyuruh Falak untuk segera melakukan hukuman tersebut. Nah, karena Falak tidak mau, akhirnya Justitia sendiri yang mengeksekusi. Seketika Baal datang sebagai direktur neraka. Hal itu karena Justitia melakukan kesalahan dan menghukum Bitna yang seharusnya masuk ke dalam neraka palsu. Namun Justitia tidak mau mengakui kesalahannya sehingga Baal menghukumnya untuk mengambil 10 nyawa dari pembunuh dalam waktu 1 tahun. Selain itu, Falak juga ikut dihukum bersama Justitia dan mereka harus melakukannya dalam waktu 1 tahun, jika tidak maka mereka akan mati. Justitia masih terus saja menolak, akhirnya Falak pun menusuknya. Kemudian Justitia tidak bisa berbuat apapun selain melakukan perintah tersebut. Justitia kini akan menggunakan tubuh Bitna yang meninggal akibat ditusuk oleh seorang pria. Kini Kang Bitna pun terlahir kembali dengan arwah milik Justitia. Itulah kenapa dia diperiksa oleh banyak dokter karena Kang Bitna didiagnosa terkena penyakit mental delusional. Para dokter pun merasa prihatin dengan kondisinya. Keesokan harinya, Kang Bitna juga masih menjadi seorang hakim. Kini dia akan menangani salah satu kasus dari polisi yaitu Han Daun. Saat Kang Bitna datang, semua orang dipersilakan untuk berdiri dan duduk kembali. Kang Bitna mempunyai kebiasaan untuk meminum Coca-Cola. Han Daun dituduh sebagai orang yang melakukan penyerangan. Ternyata korban kabur setelah menyerang warga. Dia juga membawa sebuah pisau. Itulah kenapa Han Daun melakukan penyerangan dan juga melakukan pembelaan diri. Kemudian mereka menjalani sidang dan pria itu dibebaskan dengan denda kecil. Pria itu mengaku bahwa Han Daun melukai tangannya. Setelah melihat hasil laporan kesehatan, ternyata tidak ada bukti bahwa terdapat luka dari pria tersebut. Tentu saja karena polisi juga tidak bisa meminta pisau dari pria tersebut secara baik-baik. Ternyata jaksa penuntut tersebut adalah anak dari teman ibu korban. Kang Bitna merasa bahwa tuntutan tersebut sangatlah konyol. Tiba-tiba dia terburu-buru karena harus pergi ke suatu tempat. Han Daun kemudian memberikan pernyataan bahwa dia tidak menyesal karena tidak merasa bersalah. Akhirnya sidang itu pun selesai, Han Daun dibebaskan. Ada sekelompok anak TK yang datang ke pengadilan. Mereka bertanya kenapa patung tersebut matanya ditutup. Di saat bersamaan Kang Bitna lewat. Namun Kang Bitna mengaku bahwa dia bukanlah hakim melainkan iblis. Hal itu membuat anak-anak tertawa dan tidak percaya jika iblis terlalu cantik. Kang Bitna memberikan jawaban dari filosofi patung tersebut yang membuat guru TK tersebut menjadi panik. Dia juga mengatakan bahwa patung itu bernama Justitia sebagai Dewi Keadilan. Tetapi dia malah mengajari anak-anak bahwa keadilan sudah mati dan mereka tidak membutuhkan keadilan. Kang Bitna kemudian buru-buru pergi dan di saat bersamaan Han Daun mengejarnya. Kang Bitna langsung menyerahkan semua atribut yang dibawanya kepada Han Daun untuk meletakkannya di meja kerjanya. Han Daun hanya ingin mengucapkan terima kasih karena Kang Bitna sudah memberikan keadilan hukum kepadanya. Saat Han Daun memberikan kartu namanya, Kang Bitna tidak tertarik dan dia pun kemudian pergi.
Nah, Falak yang dihukum bersama Yustitia kini menjadi asisten dari Kang Bitna yang sekarang bernama Komando. Kang Bitna terlihat mendatangi sebuah gereja. Ketika dia memasuki gereja tersebut, dia terlihat sangat silau. Hingga akhirnya dia pun memakai kacamata. Terdapat seorang wanita yang sedang menangis yang bernama Cha Min-jong. Dia adalah korban kekerasan dari kekasihnya. Dan Kang Bitna adalah hakim yang menangani kasusnya. Namun Cha Min-jong ingin membuat surat pernyataan untuk membebaskan kekasihnya serta memaafkannya. Namun Kang Bitna berusaha mencari tahu lebih dalam apa yang dirasakan oleh Cha Min-jong. Cha Min-jong merasa tidak nyaman dan dia pun buru-buru pergi. Namun Kang Bitna terus saja mengikutinya, tetapi Cha Min-jong masih tidak ingin menceritakan semua yang dia alami. Tiba-tiba dua polisi datang karena Cha Min-jong menghubunginya dan merasa terganggu. Tetapi Kang Bitna mengaku dia adalah seorang hakim namun tidak bisa menunjukkan tanda pengenalnya. Polisi justru menemukan surat diagnosa dokter yang menyatakan Kang Bitna mengalami delusional. Setelah dibebaskan, Han Da-on akhirnya kembali ke kantor polisi dan siap bekerja lagi. Tetapi ternyata Kang Bitna bertemu dengannya di kantor polisi. Han Da-on pun harus melakukan tugasnya dan juga mendapatkan pernyataan dari Kang Bitna. Namun ternyata Han Da-on adalah polisi yang menangani kasus Cha Min-jong. Kang Bitna mengaku bahwa dia ingin mengungkap fakta yang disembunyikan oleh Cha Min-jong. Kang Bitna akhirnya dibebaskan dan Han Da-on mengembalikan surat diagnosa dokternya. Han Da-on juga mengatakan bahwa Kang Bitna pantas menjadi seorang hakim. Sidang pertama pun digelar untuk kasus Cha Min-jong dengan terdakwa Moon Jong-jun. Dia melakukan penyerangan serta mengurung dan juga mengancam kekasihnya. Selain itu, pihak dari Cha Min-jong juga mempunyai bukti foto-foto dari penyerangan yang dilakukan. Seperti biasa, Kang Bitna selalu meminum Coca-Cola saat persidangan. Kini Moon Jong-jun tidak bisa menyangkalnya. Tetapi Moon Jong-jun mengatakan bahwa dia melakukannya tanpa sadar. Dia juga mengaku lebih baik mati jika putus dari Cha Min-jong. Kang Bitna nampaknya mengetahui sesuatu dan dia sepertinya tahu bahwa Moon Jong-jun hanyalah berakting atau berpura-pura. Dia pun akan memberikan keputusan untuk sidang selanjutnya. Han Da-on meminta orang tua Cha Min-jong untuk bersabar. Di saat akan keluar, Moon Jong-jun memberikan salam kepada kedua orang tua Cha Min-jong dan terlihat tidak menyesal dengan perbuatannya. Ternyata Kang Bitna benar bahwa Moon Jong-jun hanyalah berpura-pura. Dia juga sangat kesal karena belum bisa menghukum orang yang melakukan pembunuhan. Komando menyarankan untuk mencari kasus tentang pembunuhan berantai. Jika ada 10 korban, Kang Bitna bisa menyelesaikan misinya dengan cepat. Tiba-tiba Han Da-on menelponnya. Dia memberitahu bahwa Moon Jong-jun tidak menyesal karena dia melihat sendiri berbicara dengan orang tua Cha Min-jong. Kang Bitna kemudian meminta bertemu dengan orang tua Cha Min-jong secara empat mata. Ibu Cha Min-jong mengatakan bahwa Cha Min-jong sengaja menulis surat pernyataan karena takut. Dan orang yang melaporkan Moon Jong-jun adalah ibunya. Ayah Cha Min-jong mengatakan jika pelaku dibebaskan, maka pria itu akan menghantui Cha Min-jong selamanya. Kang Bitna senang tetapi dia harus berpura-pura sedih. Itulah kenapa dia membuat matanya terasa sembab. Kang Bitna pun meminta kepada kedua orang tua Cha Min-jong untuk menceritakan secara detail apa sebenarnya yang terjadi antara Moon Jong-jun dan juga Cha Min-jong. Dia pun kembali ke kantor dengan senang. Kang Bitna disuruh meminta maaf karena telah mempermalukan jasa. Dia juga berkata tidak sopan di depan anak-anak TK. Nah, Na Yong-jin juga menganggap bahwa Bitna menggunakan riasan terlalu tebal. Namun Kang Bitna tidak memperdulikan semua itu. Kang Bitna kini menemukan satu orang yang akan menjadi korbannya. Dia pun memberitahu rencana tersebut kepada komando. Sidang putusan akhirnya digelar. Nah, Kang Bitna siap-siap untuk membacakan hukuman yang akan diterima oleh Moon Jong-jun.
Di luar dugaan, Kang Bitna justru hanya memberikan hukuman denda 3 juta won kepada Moon Jong-jun. Tentu saja hal itu membuat semua orang kaget, tetapi membuat Moon Jong-jun sangat senang. Han Da-eun dan juga keluarga Cha Min-jong terlihat sangat kecewa. Han Da-eun memperingatkan Kang Bitna bahwa terdakwa bisa saja melakukan balas dendam. Dia juga menganggap Kang Bitna berbohong untuk memberikan hukuman setimpal. Tetapi Bitna mengatakan bahwa dia tidak merasa kasihan terhadap korban. Nah, kini Moon Jong-jun sudah keluar. Han Da-eun menghampirinya, namun saat dia memberikan tahu, Han Da-eun menjatuhkannya. Dia memperingatkan Moon Jong-jun untuk tidak mendekati Cha Min-jong lagi. Nah, hal itu membuat Moon Jong-jun sangat kesal dan juga marah. Hingga dia akhirnya meludahi tahu tersebut dan juga menendangnya. Saat ini Cha Min-jong masih mengurung diri dan tidak mau ikut dengan kedua orang tuanya. Mereka pun hanya meletakkan makanan di luar pintu. Sementara Han Da-eun memberikan jam tangan pintar, jika sesuatu terjadi dia bisa menekan tombol darurat. Hari demi hari berlalu, Kang Bitna menunggu apa yang akan dilakukan Moon Jong-jun. Sementara Han Da-eun masih terus mengawasi rumah Cha Min-jong. Han Da-eun datang beberapa kali dalam sehari. Rekan kerjanya protes karena kasus lain terbengkalai. Kim Soo-young akhirnya memberikan waktu hanya 1 kali untuk mengawasi rumah Cha Min-jong. Di sisi lain, Cha Min-jong akhirnya memutuskan untuk keluar dan menelpon ayahnya untuk menjemput. Kang Bitna kesal karena masih belum terjadi apapun. Komando menjuruhnya untuk mengecek ke dalam cermin. Kang Bitna pun kemudian menulis nama targetnya. Setelah menulis nama Moon Jong-jun, dia melihatnya sedang membeli palu. Hal itu membuat Bitna sangat senang karena sesuatu yang akan dilakukan Moon Jong-jun. Dia pun buru-buru pergi. Nah, Moon Jong-jun diam-diam pergi ke rumah Cha Min-jong. Dia mengaku sebagai polisi yang akan melakukan pemeriksaan. Karena curiga, Cha Min-jong pun akhirnya mengunci pintunya, tetapi saat dia membuka, ternyata itu adalah Moon Jong-jun. Cha Min-jong terlihat sangat ketakutan, tetapi Moon Jong-jun berhasil masuk ke dalam rumahnya hingga memukulnya berkali-kali. Tentu saja dia tidak bisa berbuat apapun. Di saat bersamaan, Kang Bitna juga akan menjalankan misinya. Dia kembali melihat ke arah cermin dan menuliskan nama Moon Jong-jun. Seketika dia melihat semua perbuatan yang dilakukan Moon Jong-jun. Kini Moon Jong-jun juga mengancam kedua orang tua Cha Min-jong. Melihat hal tersebut, Kang Bitna sangat senang karena Moon Jong-jun akan menjadi target pertamanya. Saat Moon Jong-jun pergi meninggalkan rumah Cha Min-jong, terlihat Cha Min-jong sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kemudian Kang Bitna pun segera pergi menemui Moon Jong-jun. Mereka bertemu di persimpangan jalan. Moon Jong-jun terlihat sangat ketakutan melihat Kang Bitna. Target pertama Yustitia untuk mengirim nyawa seorang pembunuh ke Gehenna akhirnya bisa terwujud. Dia bersiap-siap memberikan penghukuman kepada nyawa seorang pembunuh dan juga mengirimnya ke Gehenna.